teman-teman semua, selamat datang dalam video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar pola batik menggunakan transformasi geometri dengan menggunakan matriks transformasi. Seperti yang kita tahu, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki pola batik unik dan simetris. Nah, dalam matematika, pola batik ini bisa dianalisis dan dibuat dengan konsep transformasi geometri, sehingga kita bisa memahami bagaimana pola itu terbentuk secara sistematis. Namun, dalam tugas ini saya hanya menggunakan rotasi 90 derajat dan refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan matriks transformasi. Langkah pertama adalah membuat motif dasar yang nantinya akan dirotasikan dan direfleksikan. Saya mulai dengan menggambar beberapa titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, saya sudah memiliki 6 titik utama, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Setelah menentukan titik-titik ini, kita hubungkan untuk membentuk motif dasar pola batik. Sekarang kita telah mengetahui bahwa titik A berada di 0,4, titik B berada di 1,2, titik C berada di 0,0, titik D berada di 2,1, titik E berada di 4,0, titik F berada di 4,4. Setelah mengetahui motif dasar, kita bisa mulai melakukan transformasi dengan rotasi 90 derajat. Selanjutnya, kita akan rotasikan pada 90 derajat. Dalam transformasi geometri, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam memiliki matriks transformasi sebagai berikut. Kita gunakan cara ini. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X dan Y, di mana
alfa adalah besar putarannya. Pada soal ini diputar dalam 90 derajat. Jadi alfanya 90 derajat. Kemudian X-nya ini adalah koordinat titik awal sebelum kita rotasikan. Nah, kita dapat tuliskan seperti ini. Lalu cos 90 derajat itu 0, min sin 90 derajat itu min 1, sin 90 derajat itu 1, dan cos 90 derajat itu 0. Kita dapat tuliskan kembali seperti ini. Min 1, 1, 0. Nah, kita kalikan dengan X-nya. Karena yang kita akan rotasikan ada 6 titik koordinat, jadi kita dapat tuliskan seperti ini. Nah, ini tinggal kita kalikan saja, yaitu baris dikali kolom. Jadi 0 kali 0 sama dengan 0, min 1 kali 4 sama dengan min 4, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 4 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 0, min 1 kali 2 sama dengan min 2, 1 kali 1 sama dengan 1, 0 kali 2 sama dengan 0. 0 kali 0 sama dengan 0, min 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 2 sama dengan 0, min 1 kali 1 sama dengan min 1, 1 kali 2 sama dengan 2, 0 kali 1 sama dengan 0. Kita tuliskan di sini 2. 0 kali 4 sama dengan 0, min 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 4 sama dengan 4, 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 4 sama dengan 0, min 1 kali 4 sama dengan min 4, 1 kali 4 sama dengan 4, 0 kali 4 sama dengan 0. Jadi kita di sini sudah mendapatkan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen. Nah, setelah kita mendapatkan bayangan koordinatnya, langsung saja kita gambarkan di sini sesuai dengan titik-titik koordinat yang sudah kita dapatkan tadi. A aksennya yaitu di min 4,0 berarti di sini. B aksennya di min 2,1 berarti di sini. C aksennya yaitu tetap di 0,0 di sini. D-nya di min 1
1,2. Di sini E aksennya di 0,4 di sini, dan yang terakhir F aksennya di min 4,4, berarti di sini. Jadi ini E aksen sama dengan min 4,0 D aksennya yaitu min 2,1, C aksennya sama dengan 0,0, D aksennya sama dengan min 1,2, E aksennya sama dengan 0,4, dan F aksennya sama dengan min 4,4. Langsung saja kita hubungkan setiap titik koordinat ini. Jadi, hasil akhir dari titik koordinat bayangan hasil rotasi sebesar 90 derajat tadi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan refleksikan terhadap sumbu X. Secara umum, jika kita mencerminkan titik X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nilai Y-nya saja yang berubah tanda. Matriks transformasinya adalah ketika posisinya masih sama X, Y, masih X, Y juga, maka kita gunakan identitas, yaitu bisa kita tuliskan seperti ini. Satu, 0, 0, 1. Jadi di sini Y-nya yang berubah menjadi negatif, berarti di sini menjadi min 1. Karena kita sudah mendapatkan nilai aksennya tadi, jadi sekarang kita akan mencari nilai double aksennya, yang bisa kita tuliskan bentuk matriksnya seperti ini. X double aksen, Y double aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 kalikan dengan X aksen dan Y aksen. Nah, kita tuliskan lagi seperti ini. Sama dengan 1, 0, 0, min 1 kita kalikan dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, dan F aksen. Yaitu A aksennya min 4,0, min 2,1, 0,0, min 1,2, 0,4, dan min 4, Y.
Sekarang kita kalikan saja, yaitu perkalian matriks lagi, yaitu baris dikali kolom. 1 kali min 4 itu min 4, 0 kali 0 itu 0, 0 kali min 4 itu 0, min 1 kali 0 itu 0, 1 kali min 2 itu min 2, 0 kali 1 itu 0, 0 kali min 2 itu 0, min 1 kali 1 sama dengan min 1. 1 kali 0 itu 0, 0 kali 0 itu 0, 0 kali 0 itu 0, min 1 kali 0 itu 0. 1 kali min 1 yaitu min 1, 0 kali 2 itu 0, 0 kali min 1 0, min 1 kali 2 yaitu min 2. 1 kali 0 itu 0, 0 kali 4 itu 0, 0 kali 0 itu 0, min 1 kali 4 itu min 4. 1 kali min 4 itu min 4, 0 kali 4 itu 0, 0 kali min 4 itu 0, min 1 kali 4 itu min 4. Jadi ini nilai A double aksennya. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan hasil dari pencerminan terhadap sumbu X. Langsung saja kita gambarkan pada bidang kartesiusnya. Jadi, A double aksennya di sini, B double aksennya di sini, C double aksennya di sini, D double aksennya di sini, E double aksennya di sini, dan F double aksennya di sini. Jadi langsung saja kita hubungkan. Teman-teman, jadi ini dia hasil dari akhir refleksi terhadap sumbu X. Nah, yang terakhir kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Secara umum, titik X, Y kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Kalau tadi refleksi terhadap sumbu X itu nilai Y-nya yang berubah, sekarang jika direfleksikan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah nilai X-nya. Yang bisa kita tuliskan seperti ini. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kita coba aksen X
X, Y masih X, Y. Jadi masih kita gunakan identitas seperti tadi untuk menuliskan matriks transformasinya. Hanya X-nya berubah menjadi negatif. Karena kita sudah mendapatkan nilai double aksennya tadi, jadi sekarang kita akan mencari triple aksennya yang bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks seperti ini. Triple aksen, ini triple aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali dengan X double aksen, Y double aksen. Nah, kita bisa tuliskan lagi seperti ini. Min 1, 0, 1. Kita kalikan dengan A double aksennya. D double aksen, C double aksen, D double aksen, T double aksen, dan E double aksen. Kita tuliskan lagi di sini nilai dari double aksennya. Min 4,0, min 2,1, 0,0, min 1, min 2, 0, min 4, min 4, min 4. Sekarang kita kalikan menggunakan perkalian matriks seperti tadi lagi ya. Jadi tuliskan di sini hasilnya. Min 1 kali min 4 itu 4, 0 kali 0 itu 0, 0 kali min 4 itu 0, 1 kali 0 itu 0. Min 1 kali min 2 itu 2, 0 kali min 1 itu 0, 0 kali min 2 itu 0, 1 kali min 1 itu min 1. Min 1 kali 0 itu 0, 0 kali 0 itu 0, 0 kali 0 itu 0, 1 kali 0 itu 0. Min 1 kali min 1 itu 1, 0 kali min 2 itu 0, 0 kali min 1 0, 1 kali min 2 itu min 2. Min 1 kali 0 itu 0, 0 kali min 4 itu 0, 0 kali 0 itu 0, 1 kali min 4 itu min 4. Min 1 kali min 4 itu 4, 0 kali min 4 0, 0 kali min 4 0, 1 kali min 4 4. Jadi di sini kita telah mendapatkan nilai triple aksennya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari pencerminan terhadap sumbu Y. Langsung saja kita gambarkan pada bidang kartesiusnya. Jadi A triple aksennya di sini, B triple aksennya di sini, C triple aksennya di sini, D triple aksennya di sini, E triple aksennya di sini, dan F triple aksennya di sini. Tuliskan A triple aksen bernilai 4,0, B triple aksennya yaitu 2,1, Z
triple aksennya yaitu 0,0, D triple aksennya 1,-2, E triple aksennya 0,-4, dan F triple aksennya 4,-4. Jadi langsung saja kita hubungkan ini dari sini ya teman-teman. Teman-teman, jadi ini dia hasil dari refleksi terhadap sumbu Y. Teman-teman, kita sudah mendapatkan hasil akhir dari pola batik yang sudah kita gambar tadi menggunakan metode transformasi geometri, yaitu rotasi 90 derajat, refleksi terhadap sumbu X, dan refleksi terhadap sumbu Y. Pola batik ini bisa kita lihat seperti bunga yang sudah mekar ya teman-teman. Demikian video dari saya tentang penerapan transformasi geometri terhadap pola batik. Semoga video ini membuat manfaat bagi saya dan juga teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.